Anda mau katakan bahwa transshipment ini memang sah-sah saja untuk dilakukan oleh semua negara ya Pak, atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya bagi konsumen ini kita dirugikan ya, misalnya untuk produk tertentu. Dan ini misalnya daging lah, misalnya daging sapi atau gandum misalnya. Kita butuhnya gandum dengan kualitas tertentu, dengan kadar protein tertentu, ah, dengan kualitas spesifikasi yang kita harapkan itu adanya di Brasil. Tetapi Brasil misalnya lagi gagal produksi atau produksinya lagi turun nih, kurang melimpah. Akhirnya para eksportir yang ada di Brasil ambil gandumnya bukannya dari Brasil, tetapi ambil gandumnya itu dari negara ketiga atau dari negara yang produksi gandumnya lagi tinggi. Kemudian dikapalkan dari sana, ya pindah kapal, pindah berubah dokumen, baru masuk ke negara tujuan ekspor. Nah, ini pasti merugikan negara tujuan tujuan ekspornya. Nah, kalau dalam konteks perang dagang, perang tarif, atau trade war antara Amerika dan China seperti sekarang, nah transshipment itu akan membuat harga barang yang diekspor ke Amerika atau yang diimpor oleh Amerika dari China menjadi lebih murah. Kenapa? Karena tarifnya lebih rendah. Yang harusnya 145%, kalau itu direct dari China ke Amerika, tapi karena transshipmentnya dari Malaysia, tarifnya hanya kurang lebih 20 sekian persen kan. Nah, artinya ini ada penghematan yang luar biasa tuh masuk ke pasar Amerika, dan ini tidak membebani eksportir, tidak membebani pabrikan, dan juga tidak membebani konsumen Amerika terlalu tinggi. Artinya apa? Dengan kenaikan harga yang hanya 20 sampai 25% masuk ke pasar Amerika, konsumen Amerika itu masih bisa menerima barang-barang yang sebenarnya diproduksi dari China, tetapi dilakukan transshipment atau ganti ganti vessel, ganti dokumen dari negara ketiga. Nah, ini ini saya kira menguntungkan konsumennya, tetapi bagi pemerintah Trump ini merugikan karena pendapatan dari pajak impor atau pendapatan dari tarif jadi kurang, karena salah satu motivasi Trump menerapkan tarif pajak tinggi itu adalah untuk memperoleh pendapatan tambahan. Karena kalau kita lihat sekarang data-data ya terakhir, debt to GDP ratio Amerika itu sudah mencapai 125%. Artinya utang pemerintah Amerika dibandingkan terhadap total GDP-nya itu sudah 125%. Utangnya udah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan output-nya atau produksinya atau income-nya. Artinya ini udah lebih besar pasak daripada tiang. Ah, Artinya Amerika ini negara yang dibangun dengan utang yang sangat besar ya. Kemudian yang kedua yang terjadi di Amerika itu adalah Presiden Trump dari Partai Republik punya agenda kebijakan yang tiga tadi: satu tarif tinggi, dua pemotongan pajak, tiga deregulasi. Semuanya ini kan reducing income bagi pemerintah Amerika kecuali tarif. Kalau tarif meningkatkan pendapatan, tapi kalau tax cut, pemotongan pajak, ini akan membuat defisit anggaran Amerika semakin tinggi. Sehingga harus ditutupi. Dari mana menutupinya? Salah satunya adalah dari pendapatan tarif, pendapatan pajak impor. Nah, bagi Amerika, praktek transshipment ini bagi pemerintah ini akan merugikan karena Trump itu sudah menghitung-hitung dengan tarif yang diberlakukan sangat tinggi kepada semua negara, ini akan memberikan pendapatan paling tidak sekitar 2 miliar dolar tuh. Ah, ya kurang lebih seperti itu. Meskipun faktanya nggak seperti itu ya, kalau nggak salah secara harian tuh dihitungnya ya oleh Trump. Nah, artinya apa? Faktanya kurang dari itu, hanya kurang lebih 167 juta dolar per hari income dari tarif itu. Nah, mungkin ini bagian dari efek adanya transshipment tadi. Dia udah hitung nanti kalau kita impor dari China 440 miliar dolar, kemudian kenai tarif 145%, ini kita akan dapat pendapatan sekian kan dari pajak impor itu. Nah, nanti pendapatan dari pajak impor ini kita gunakan untuk menutupi penurunan pendapatan akibat adanya pemotongan pajak terhadap kelompok menengah atas Amerika atau
adanya pemotongan pajak terhadap pelaku-pelaku usaha Amerika yang ingin membuka pabrik baru atau yang ingin berinvestasi di Amerika. Saya kira ini akan sangat merugikan Amerika, sehingga Amerika akan ya berusaha memblok strategi transshipment yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha China itu.